Hari ini kita belajar salah satu mutu daripada tahap analitik. Apa saja mutu tahap analitik yang sudah yang yang kalian ketahui? Ayo coba jawab pagi-pagi masih ngantuk nggak nih? Ayo coba Andi bantu deh. Wesker, Sigma. Ya, udah dibantu Zidan, dok. Oh, Sidan apa Sidan? Ayo boleh. Ini dok, ada Wesker, multi rule, multi level, kemudian Six Sigma dok. Oke, terus apa lagi? Awal pertama Ini saya udah kasih tahu bahwa kita nggak bisa cuma ngerjain memantau mutu internal terus berharap bahwa hasil kita akan bagus. Ada banyak sekali yang harus kita lakukan. Sekarang coba Alma Latifah Iya, selamat pagi dok. lagi. Boleh tahu apa saja Untuk mutu tahap analitik yang harus kita apa? lakukan? Udah tinggal Pak, masuk. Bagus itu dok. Kali sistem deskripsi. Tolong ditulis. dari pemipetan. Udah sampai sejam. Oke, apa aja nanti Ya, kan. Belum selesai, belum. bisa Masih. tolong di mute ya. Dari teknik pengerjaan. Mm-mm. Apa lagi? Teknik pengerjaan, Bu. Mm-mm. Saya selama ini sudah ngajarin topik apa aja. Validasi metode tes dok, kalibrasi, QC, PME, banyak dok. Eh, Nah, sekarang Wida, apa saja? Coba sebutkan Wida. Wida Arnita Sari. Izin dok, Mm-mm. untuk tahap analitik ya. Mm-mm. Untuk tahap analitik ada PME sama PMI. Ter- Apa eh, lagi? untuk yang PMI ada apa? Yang tadi yang disebutkan Mas Zidan ada wasted multi roles, multi level. Terus untuk yang PME-nya itu tadi terus ada validasi Mm-mm. metode, verifikasi. Eh, iya ada validasi sebelum di apa? Sebelum digunakan metodenya udah divalidasi dulu. Ya. Terus apa lagi ya dok? Hmm. Ayo tambahin Lili Astuti. Coba bantu apa aja? Lili Astuti? Lili Astuti ada? Aditya Rahma Nesti? Aditya? Siap dokter. Ya, coba bantu. Lili nggak ada di sini, hati absen ya, walaupun ada namanya. Tolong dicatat ya, Mbak Mina ya. Aditya, ayo bantu apa? Kualitas bahan kontrolnya dokter. Ada kalibrasi dok. Oke, saya bantu ya. Jadi, Ya, pertama dok. saya sudah katakan bahwa kita akan belajar mengenai mutu tahap analitik. Dan mutu tahap analitik itu bukan hanya pemantauan mutu internal atau pemantauan mutu eksternal, tetapi dari awal sudah kita lakukan untuk tahap analitik itu, yaitu melakukan verifikasi metode sebelum dipakai, gitu kan? Udah diajarin kan? Betul? Kemudian melakukan uji banding. Kalau kita memakai metode yang berbeda, ya. Kemudian kita harus memastikan ketelusuran dari metode kita. Kemudian kita harus memantaunya dengan pemantauan mutu internal dan udah pemantauan mutu udah di share sama eksternal. Zidan, oh.
Ya. Kenapa mesti semuanya? Kalau kita dari awal tidak pernah memverifikasi metode kita, maka kita tidak tahu sebenarnya dari awal dari masih bagusnya itu sebenarnya seberapa jauh kemampuan dari alat kita. Ya. Layak tidak dipakai. Kedua, kita harus memastikan ketelusuran. Ketelusuran artinya traceability kepada suatu sistem internasional nanti akan diajarkan. Untuk memastikan bahwa kalau kita lakukan pemeriksaan itu di tempat lab kita dibandingkan dengan lab-lab lain itu hasilnya tidak berbeda. Kemudian kita harus melakukan uji banding kalau kita memakai metode yang berbeda. Ya, kalau kita memakai metode yang berbeda, kita uji banding. Mbak, untuk memastikan metode kita ini kalau dilakukan di lab sentral, kemudian dilakukan di POCT atau dilakukan di lab IGD sama tidak? Jangan hasil apa, dokternya dapat hasil dari lab IGD dari lab sentral berbeda-beda, ya. Baru setelah semua itu kita pastikan, baru kita jalankan metode tersebut dan kita pantau sehari-harinya dengan pemantauan mutu internal. Apakah fungsinya berjalan dengan baik atau tidak? Dan kita pastikan bahwa fungsinya itu baik baik dengan kita apa melakukan pemantauan mutu eksternal dibandingkan dengan lab lain, ya. Nah, kita udah belajar mengenai pemantauan mutu verifikasi metode, ya. Saya ingin tahu nih, eh, verifikasi atau validasi, apa bedanya verifikasi? Kapan kita verifikasi, kapan kita validasi? Coba Aprita. Iya dok, izin dok. Kalau untuk validasi itu kalau misalkan kita pakai metode yang kita Nggak, saya kurang dengar. Coba udah, lagi. iya, halo, kedengaran Ya, nggak ya dok? Iya, ya. kalau untuk validasi itu kalau kita mau memodifikasi metode. Kalau verifikasi itu kita pakai metode yang sama terus kita verifikasi ulang. Hmm. Coba Misalkan untuk bantu dengan dijelaskan. Tadi Aprita dinas di mana? di Balai Besar Biomedis dan Dinamika Kesehatan dok. BBLK? Iya, BBLK mana? Jakarta dok. Jakarta. Sama Iya, Bu ini ya, Bu siapa? Bu Betty, Isna Betty dok. Dengan Bu Lydia. Iya, dengan Bu Lydia. Ya, dengan Bu Lydia kan? Oke. Iya dok, betul. Nah, di BBLK tuh saya tahu dia mengerjakan verifikasi validasi. Saya pernah ngajar di BBLK. Ya. Iya dok. Nah, Iya. Atik. Coba Atik. Apa beda verifikasi dan validasi? Ya dok, kalau validasi ini apa namanya proses untuk memastikan persyaratan eh, penggunaan atau penerapan tertentu eh, untuk memberikan bukti-bukti gitu loh, dok. Bukti apa objektifnya ya dok. Kalau verifikasi? Verifikasi, kalau verifikasi itu untuk apa namanya eh, memastikan memastikan apa yang sudah kita kerjakan itu dok. Nah, kalau Proses kalian diajarin pada nggak bisa nangkap semuanya bagaimana ya? Jadi, kalau kita mau memakai suatu metode baru atau mau mengganti metode kita, maka kita harus melakukan validasi atau verifikasi. Tergantung ya. Kalau metode kita itu sudah pernah divalidasi, maka kita tidak usah validasi, kita lakukan verifikasi. Kalau metode kita sudah divalidasi, contohnya apa? Contohnya kalau kamu pakai alat, saya mau tanya deh, Andri Astuti, ya, alat kimianya apa? Andri mana? Iya dok, Ya, alat kimia ya kamu di lab pakai BM Geo. BNCO. Itu alat itu sudah IVD bukan? Sudah tervalidasi? Hah? Ya dok, Alatnya sudah alat IVD, alat IVD itu alat in vitro diagnostik, alat yang sudah tervalidasi belum?
Sudah dok. Sudah. Pakai reagennya dari JL juga? Iya, betul. Dia close system. Closed system. Nah, artinya dia sudah dia validasi. Kamu bisa lihat bukti validasinya di mana? Bisa lihat bukti bahwa itu udah tervalidasi di mana? Eh, dari hasil PME kali itu. Kan itu belum dipakai ya. Baru mau diganti kan? Ya kan? Belum bisa PME kita kalau kita belum bekerja kan? Jadi kalau kita beli alat baru atau ganti alat kita Ya, lihat alat ini alat yang sudah IVD atau bukan. Kita tanya pertama. Terus kan ada tulisan efisiensi. in vitro diagnostic method, gitu kan? Kemudian kita bisa lihat di kit insertnya sudah ada bukti-bukti validasi belum? Kemarin yang disuruh lihat kan, ya kan? Bagaimana mereka memastikan verifikasi, akurasi, itu semua bisa ditanyakan. Ya. Kalau itu sudah IVD dan sudah divalidasi, kita tinggal memverifikasi, ya. Tetapi kalau itu misalnya produk yang ya kamu pakai jeol, ya. Tapi kemudian reagennya kamu ganti dengan reagen dari diasis misalnya. Nah, itu kamu mengganti sesuatu kan? Mengganti prosesnya. Kamu harus lakukan validasi ulang, ya. Tetapi kalau memang sudah IVD, in vitro diagnostik ada tulisannya IVD gitu ya. Terus sudah ada bukti-buktinya kita tahu, oh alat ini, metode ini sudah divalidasi. Laboratorium tinggal memastikan dengan memverifikasi apakah hasil validasi itu bisa kita dapatkan di laboratorium kita. Ya kan? Ya. Sekarang kalau misalnya ya kita melakukan suatu pemeriksaan, bentar ya, yang sering itu adalah PCR, ya PCR. Kita mau melakukan pemeriksaan dulu kalau sering periksa COVID kan? Nah, reagen yang kita pakai itu kita sudah tervalidasi dengan bahan swab dari nasofaring. Kemudian ternyata kita harus melakukannya dari saliva. Apakah kita cukup memverifikasi atau kita harus validasi? Harus validasi, dok. Validasi, dokter. Validasi. Validasi ya, karena kita merubah gitu. Paham ya? Sekarang Paham, dok. apa saja yang harus kita verifikasi atau validasi itu? Apa bedanya sih kalau gitu sama aja kan yang mau diperiksa? Tidak, karena kalau validasi itu jumlah sampelnya bisa sampai ratusan ya, bisa sampai ribuan. Dan semua itu harus item-item yang saya sebutkan kemarin itu harus dilakukan. Kalau verifikasi itu seperti kemarin diajarkan, presisi cuma 20 sampel gitu kan. Akurasi cuma 20. Jadi lebih sedikit karena kita hanya memastikan saja tercapai tidak yang dikatakan oleh kit insert tersebut. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Eka Nur Salawati. Kalau kita melakukan Setuju. verifikasi metode, Eka ada? Ada siap. Ya. Eka, kalau kita melakukan verifikasi metode, apa parameter apa aja yang kita harus verifikasi? Hmm, ya, parameter sebentar ya dok. Parameter jenis hmm, Apa saja maksudnya yang harus kita lakukan verifikasi? metodenya dokter. Satu, Ya. Nah, Doni Widianto, apa yang kita verifikasi? Eka di mana? siap dokter di rumah dokter. Bukan di lab mana? Oh di lab RSPAD dokter. Di Di RSP, Pavilion Kartika. RSPAD sudah diakreditasi? Sudah dong, GCI udah akreditasi. CI lagi gitu. Ya, siap. Udah diakreditasi kan? Pasti ditanya Sudah dokter. alat baru. Mana bukti verifikasinya? Nah, apa yang kamu kerjakan waktu verifikasi?
waktu verifikasi itu kita dilihat dari PMI kita dok, udah itu PME. Harusnya nggak begitu. Coba Doni Bianto bisa bantu? Yang diverifikasi ya dok, Heeh. nilai normal dok, nilai rujukan. Ya, nggak kedengeran Don, kerasan dikit. Nilai rujukan dok, nilai rujukan. Betul, Terus linearitasnya, betul. apa lagi? Batas deteksinya dok, bener gak? Deteksi. Terus Terus rentang nilainya. tentang kuantifikasi, ya, tentang analitik. Terus yang paling penting yang sekalian suka kerjakan apa? Akurasi presisi. Presisi Presisi aku. dan akurasi, ya. Jadi kita waktu mau pakai alat kita harus pastikan itu dulu. Presisi, akurasi, ya, limit linearitas, limit of detection, tentang analitik, nilai normal, kita harus pastikan. Uncertainty, satu lagi ketidakpastian pengukuran. Selain itu kalau kita validasi itu masih kita sering harus melakukan bagaimana interferensi, ya, spesifisitasnya itu harus kita periksa juga. Kalau lipemik, hemolitik, icteric terpengaruh nggak, itu harus kita periksa. Dan juga kalau untuk parameter yang kualitatif, kita harus melihat spesifisitas dan sensitivitas, ya. Nah, itu kita biasanya kerjakan sebelum alat itu boleh dipakai. Kalau kita pakai metode baru. Dan pastikan kalian tahu hal ini. Karena dengan persyaratan daripada akreditasi, hal ini mulai dimintakan. Kalian nggak bisa bilang, oh saya sudah melakukan, begitu saja. Harus ada bukti-buktinya. Ya. Bagaimana cara melakukan presisi? Nah, coba bisa nggak Mbak ER Heriani, ada nggak ER Heriani? ER Heriani? Saya tunggu ya. Kalau nggak saya anggap nggak ada ya. Tolong Mbak itu diitukan ya, dianggap absen ya. Karena saya satu hal yang saya nggak suka kalau saya ngajar orang nggak dengerin. Karena saya serius ngajarnya. Tapi kalau yang dengar nggak mau serius ya sebaiknya saya nggak ngajar gitu. Eka Setiawati, Siap, dokter. ya, oke. Eh, Pertanyaan saya tadi, bagaimana kita melakukan pemeriksaan verifikasi untuk presisi? Izin bisa dari sampel pasien, dokter, Ya, atau yang quality control dari bahan PMI, dokter izin. ya boleh. Ya, bisa kita lakukan. Berapa banyak sampel yang kita harus periksa untuk periksa presisi itu? Izin 20 sampel, dokter. 20 sampel. Apakah boleh kita lakukan within run dalam satu hari? Izin, dok. Heeh. Apakah boleh dilakukan pemeriksaan 20 sampel itu dalam satu hari within run? Izin biasanya harian, dok. Ya, biasanya dilakukan tidak dalam satu hari sekaligus 20 sampel ya. Tetapi kita kerjakan misalnya 3 setiap hari. Siap, dok. Ya, kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena kita harus memastikan bahwa bila dilakukan dalam kondisi di laboratorium kita ini ya, tidak dalam satu hari saja, tapi dalam beberapa hari, itu bisa menggambarkan kondisi di laboratorium kita. Ya, biasanya dikerjakan dalam waktu 5 hari ya, minimal. Kemudian apa yang kita ukur, Juwita Kurniawati? Iya dok, Yep. Apa yang kita ukur dari pemeriksaan presisi itu? presisi Ya, apa yang itu kita mengukur eh, kedekatan antara tiap pengukuran dok. Oke, betul. Nah, itu eh, kita hitung apa yang kita hitung? Gimana dok? Maaf dok, Yang agak yang kita hitung putus-putus nih apanya? saya. Kan misalnya kita hitung total error, bias, atau CV-nya. Kalau presisi.
Gimana? Maaf dok, sepertinya sinyal saya ya atau ini Ah, gimana nggak saya apa-apa. putus-putus dok? Gimana dok? Maaf. Kalau kita menghitung presisi, ya, Ya. apa yang kita hitung? Maksudnya, apakah kita hitung CV atau hitung bias atau hitung Oh, eh, hitung CV dok. Hitung CV. Tidak, Maaf. kita dapat CV-nya. Kita lakukan 20 kali dan selama 5 hari dari bahan kontrol atau dari sampel pasien, kemudian sampel pasien yang sama ya. Nah, kalau dalam 5 hari kita harus pastikan kalau sampel pasien itu sampelnya cukup stabil tidak, begitu kan? Ya, harus Iya, pastikan iya betul dok. kita bisa pakai 5 hari. Kita dapat CV-nya. Misalnya kita dapat CV-nya 2,5%. Memenuhi atau tidak? Tidak dok. Taunya dari mana? Presisi itu harus kurang dari 2 ya dok ya, kalau nggak salah. Tidak begitu ya, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa jawaban salah, tapi ada agak. Jadi presisi itu ada acuannya. Makanya kalau kita mau membuat suatu verifikasi metode, kita sudah harus ada perencanaan target-targetnya berapa yang kita harus capai. Dari mana kita dapat targetnya? Coba Markus Evan Anggia. Iya dok, Ya, dari mana kita dapat target nilai CV itu? Tadi dapat 2,5 katanya tidak baik. dari kit insert dok, maaf dok. Betul, ya kita bisa dapat dari kit insert. Baru kemarin disuruh cari. Nah, atau kita bisa lihat juga dari mana, Markus? Dari ini dok, apa namanya? Saya lupa sebutnya. Ya, variasi biologi, Ya, ya. ya, ya, dok. Atau dari standar-standar yang ada. Oke. Dari SI juga bisa nggak dok? Dari mana? SI dok, Dari apa? SI, Oh, standar ya. internasional. SI itu, standar internasional itu adalah untuk matriksnya ya. Oh, Untuk angkanya, tapi dia tidak menentukan CV atau biasnya. Gitu. S itu satu apanya namanya acuan materi referensi ya. iya dok, yang nilai Bahannya, normal gitu ya dok. bahan bahan rujukannya, kan? Mm. Terima kasih. Nah, tadi kita bisa lihat dari situ. Kalau ternyata dari kit insert acuannya itu 3%, kita dapat 2,5%, masuk nggak kira-kira eh, Markus? Dapat diterima nggak? Gimana dok? Ulang dok, maaf dok. Di kit insert dikatakan presisi dari metode kreatinin itu 3%. Dan setelah kita evaluasi presisinya kita dapat 2,5%. Dapat diterima? Dapat dok. Dapat diterima ya. Artinya alatnya bisa dipakai untuk presisinya itu. Dok, ini dok sekalian izin tanya yang tadi dok, yang validasi verifikasi dok, maaf dok. Heeh. Dok, misalnya kit kita itu IVD dok, Ya, tapi alat PCR-nya itu kan pasti semua RUO tuh dok. alat PCR-nya kenapa? Alat PCR-nya kan pasti semuanya RUO tuh dok. Mm-mm. Nah, untuk validasi mesin PCR-nya cukup pakai kalibrasi nggak dok? Misalnya kalibrasinya semuanya lolos, berarti itu alat sudah tervalidasi gitu dok. Enggak, harus diverifikasi. Harus diverifikasi, nggak bisa kalibrasi, apalagi PCR. Ya maksudnya kitnya kan udah IVD dok, maksudnya alatnya aja dok yang masih RUO. Tetap aja, Tetap ya dok. harus divalidasi. Ya, kena gini, eh, kit itu IVD dipakai di alat mana, gitu kan? Artinya dia hanya memastikan dia tuh sudah divalidasi dengan suatu alat kan, tapi tidak dengan alat kita kan, ya kan? Walaupun tipenya yang dipakai sama ya dok gitu dok. Kalau tipe yang dipakai sama, misalnya, eh, karena setahu saya eh, alatnya yang biasanya yang RUO itu bukan alatnya, metodenya, ya. Jadi gini, itu itu metode, kemudian apa kan namanya, sudah pernah divalidasi dengan alat tertentu, oke? Jadi antara metode dan alat itu nyambung. Jadi dia pasti beritahu dia divalidasi dengan alat tertentu, oke? Iya dok. Nanti kalau kita pakai kit insert itu dengan
alat yang berbeda, kita harus pastikan. Karena panjang gelombang yang dipakai mungkin sedikit berbeda. Ya, CV-nya mungkin sedikit, presisi dari probe-nya mungkin sedikit berbeda. Oke? Jadi memang kalau kita pakai dengan alat yang lain, kita harus lakukan validasi. PCR seperti itu. Makanya di PCR sering apa namanya? Istilahnya bukan validasi tapi optimasi. Ya kan? Jadi kita mengoptimalkan supaya mencapai apa yang dicapai waktu dia divalidasi. Jumlah sampelnya dan lain-lain. Panjang gelombangnya harus dicek kembali. Baik dok, terima kasih dok. Sama. Itu juga tersangkut kalau PCR itu bagaimana dia ekstraksinya ya. Karena prosedur PCR kan bukan hanya di PCR-nya saja. Termasuk ekstraksinya yang harus diperhatikan. Oke. Kemudian tadi baru presisi ya, jadi kita tahu presisinya bisa terima. Tapi kan ada banyak yang harus kita verifikasi atau validasi. Yang kedua apa tadi? Yang harus kita verifikasi selain presisi? Boleh dibantu Markus? Akurasi. Akurasi dok. Oke, Mbak Nini. Mbak Nini, Siap, Dok. akurasinya periksanya pakai bahan apa? Akurasinya dengan bahan yang tentunya udah ada nilainya, Dok. Betul, ya. Bisa Contoh, kalibrator juga, Dok. atau Atau hasil PME pun bisa kalau kita masih simpen, Dok, bisa kita coba. Karena ada targetnya ya, Dok, ya. betul, ya. Atau Atau bisa juga ini, Dok, yang mutu internal tapi dia ada nilai target dari peer group, Dok. nah, ya itu berapa kali kita periksa? Minimal 20 kali, Dok. Oke, apakah boleh dalam 1 hari? Eh, tentunya sih enggak ya, Dok, ya. Oke. Kemudian apa yang kita hitung? Bias, Dok. Jadi kita tahu minnya dulu, kita punya min target, baru kita hitung biasnya, Dok. Oke. Kemudian kita tahu bias kita itu dapat memenuhi dan dapat kita terima, bandingkan dengan apa? Literatur sih, Dok, bisa. Ya, ya bisa dengan literatur. Ya, Oke. Dok. Kemudian terus ya, Iya, Dok. Muntria. Saya ingin sudah diajarkan itu kalian mengerti ya, Mbak Muntria. Selain tadi verifikasi, coba sebutkan lagi apa yang mesti diverifikasi. Muntria, ada nggak? Jadi dokter, Ya. yes, total error dokter. Ya, Kan, selain verifikasi, kan kita sedang membicarakan verifikasi dia. ya. Data Linearitas dokter, izin. linearitas, oke. Linearitas itu kita memastikan bahwa suatu pemeriksaan linear ya di Ya sepanjang dokter. tiap tiap titiknya itu. Izin, gimana dokter izin? Oke, kita punya 3 bahan kan? Siap. Bahannya apa aja nilainya harus bagaimana? Harus kadarnya harus seperti apa? Kadarnya harus satu linear dokter. Harus apa, yo? Kalau kita mau periksa linearitas, kita mau pastikan dia sampai seberapa tinggi dan seberapa jauh dia masih linear, betul? Ya, masih satu linear dokter. Ya, nah kemudian kita pakai 3 bahan. Ya, Biasanya kadarnya yang seperti apa kita pakai? kadarnya di dalam masih satu garis dokter. Mana kita tahu kan kita mau memastikan. Jadi kita periksanya bagaimana? Kita mengambil bahannya kadarnya berapa aja, yang seperti apa? Jelas slopnya kurang lebih 0,03 dokter. Ya, oke. Gantian, nanti dengerin ya. Maiga Kirana. Maiga, Ya dok, izin dok. ya.
Bahan untuk pemeriksaan linearitas itu ada tiga kadar yang kita pakai, bukan? Kadar Ya, apa? betul, Dok. Yang rendah, normal, dan tinggi, Dok. Ya, kadar yang rendah ya kita harapkan cukup rendah, kadar yang normal, kadar yang tinggi sekali ya. Karena kita memastikan di kadar rendah ini masih linear, di kadar yang tinggi itu masih linear atau tidak, gitu bukan? Ya. Ya, betul, Dok. Nah, Ya, Dok. setiap kadar itu kita periksa berapa kali kalau kita mau memastikan linearitas? Itu loh, Dok, 3 kali, Dok. 3 kali, kemudian kita rata-rata ya. Kenapa Ya, kita betul, Dok. 3 kali? Karena kita memastikan bahwa kadar yang kita periksa itu tepat. Ya, jadi kita periksa 3 kali, kita ambil nilai rata-rata, dapat ya nilai bahan pemeriksaan yang rendah, normal, dan tinggi. Kemudian kita apakan? Diplot pada grafik, Dok. Diplot pada grafik. Apa yang kita harapkan? Linearitasnya itu bisa diterima kalau slope-nya 1 plus minus 0,03. Ya, jadi kita plot pada garis, terus kita lihat ya, kita buat apanya namanya persamaan garisnya, dan apakah bisa diterima atau tidak tergantung dari bagaimana rumus daripada garisnya tersebut. Dan harusnya titik-titik itu ada di dalam satu garis linear, ya. Linear, Dok. Oke. Ya, Dok. Jadi paham ya? Kalau nggak linear, maka kita menentukan di batas, mungkin kita harus tambah lagi eh, apa kadar yang lebih, misalnya dia kita periksa di kadar 100 ternyata sudah nggak linear ya. Maka untuk memastikan linearitasnya kita mesti ambil kadar yang lebih rendah. Kita mesti encerkan tuh bahan yang 100 itu. Misalnya kita encerkan jadi 80. Di 80 dia sudah linear belum? Kita pastikan. Gitu ya. Kalau 80 ternyata belum linear, masih tidak masuk ke dalam garis itu, mungkin kita mesti periksakan lagi dengan kadar yang 50. Gimana dapat kadar 50? Kita encerkan saja yang tadi 100, ya kan? Kita encerkan 2 kali jadi 50. Oh, kalau 50 dia sudah masuk di garis. Maka artinya linearitasnya sampai dengan 50. Paham? Ya. Paham, Dok. Kalau di kit insert dikatakan dia linearnya sampai 100, harusnya dia sampai 100, tetapi ternyata di lab kita hanya sampai 50 ya. Nah, itu biasanya pertama kali saya akan pertanyakan kepada yang mempunyai kit, kenapa ini nggak sampai sesuai dengan yang kalian klaim yang sudah dikatakan di kit insert. Ada masalah di mana? Diperbaiki dulu. Ya. Kalau tidak ya kita harus buat linearitas kita sendiri. Dok, izin tanya, Dok. Ya, Biasanya apa sih, Dok? Yang misalkan kan dia sudah nggak kedengeran nih. Maaf, Di Dok. mute. Ternyata belum dibuka. Jadi gini, Dok. Misalkan kita udah terima alat baru nih, Dok. Dia udah sebutkan linearitasnya. Sudah divalidasi, sudah verifikasi. Ternyata begitu kita cek linearitasnya, mungkin nggak sesuai dengan yang itu. Biasanya apa sih, Dok, yang menyebabkan itu, Dok? Linearitasnya tidak sesuai dengan pabrikan itu, Dok? Nah, apa yang menyebabkan linearitasnya tidak sesuai dengan pabrikan? Bisa saja proses di kita, ya. Bisa saja proses di kita tidak benar dalam mengencerkan barangkali ya. Kalau pertama kita mesti curiga dan ini pelabuhan ya. Dok, izin, iya, Dok. Skala Senang bertemu dokter lagi. Oke, nih, jadi pertama kali kita mesti lihat nih, kita ngerjain linearitas itu benar atau tidak. Itu pertama kali. Karena kita tahu kalau udah divalidasi di alat itu kerjakannya bukan cuma dengan 10, 20, 30, 100 ya. Itu bisa sampai ratusan sampai 1000 sampel dia periksa. Kalau perusahaan-perusahaan yang benar, yang bagus ya. Jadi kalau sampai kita nggak bisa mencapai, kita lihat dulu kerjaan kita. Ya. Apa waktu kita mengencerkan bahan itu atau menentukan nilai bahan itu sudah benar atau belum? Ya. Bagaimana proses-proses yang kita lakukan? Bagaimana dengan lingkungan? Karena kan bedanya yang banyak pengaruh kita ada lingkungan. Bagaimana voltase listrik di tempat kita turun naik atau tidak, stabil atau tidak? Ya, bagaimana pengaruh airnya? Itu yang harus kita perhatikan kalau sampai tidak bisa tercapai. Selain itu juga ya tentu processing daripada reagennya, ya. Bagaimana kita, apakah reagennya langsung dipakai, ya?
Dan yang satu lagi adalah kalau kita memakai sampel yang kita sudah ketahui nilainya, ya, maka sampel itu kita periksanya waktu kapan? Kan kita biasa punya sampel simpenan kan? Masih stabil atau tidak? Iya betul dok, yang di aliquot ya dok ya. Ya, apakah masih stabil atau tidak? Kan masing-masing sampel ada stabilitasnya. Mm-mm. Oke, iya. Biasanya sih kalau udah disimpan gitu, kalau kita kalibrasi lagi udah nggak bener sih dok kurvanya ya, yang 1, 2, 3-nya itu ya dok. Iya, makanya makanya kalau menyimpan sesuatu suhunya harus betul. Kedua, pastikan kulkasnya juga apa terkalibrasi, ya, terkontrol. Terus nyimpannya betul. Kalau urusan kecil tuh ya, kalau nyimpen terbalik kalibrator kan biasanya kalian plastik-plastikin ya kan? Plastikin ya. Jadi taruhnya jadi campur aduk Kak. Maksudnya nggak berdiri lurus tegak gitu kan? Oh iya, enggak. Ya, nggak kedengeran. Biasanya pakai rak tabung sih dok, nggak ditaruh ini. Banyak yang masih pakai plastik. Nah, itu sebenarnya itu bisa karena waktu dilarutkan belum larut semua masih nempel di atas, gitu kan? Jadi belum terhomogenkan dengan benar, ya. Makanya harus pakai rak tabung taruh yang benar. Dan kita mesti tahu setiap parameter itu punya stabilitas yang berbeda-beda. Iya betul dok. Kita simpan pada -20, ya. Iya. Yang kita harapkan tuh kalibrator kontrol itu, oh bilirubin itu bisa sampai 30 hari. Coba baca kit insertnya. Bilirubin tuh nggak sebagus itu. 30 hari tanpa terkena cahaya biasanya dok. Kalau nggak cahaya udah turun juga dok, nggak? Ya. Tapi walaupun di sini -20 nggak kena cahaya di dalam kulkas, itu tetap aja bilirubin lebih pendek sebetulnya. Iya betul dok. Sama dengan stability on boardnya juga begitu dok. Mm-mm. Makanya ya. Oke. Tadi Makasih dok, terima kasih banyak dok. ketemu Nini di sini. Iya dok. Ketemu Nini, ketemu Atik. Oke, lanjut ya. Tadi udah linearitas, terus lini apa low detection limit ya, deteksi, limit deteksi. Oke, limit deteksi. Kok jadi saya yang kasih tahu. Berikutnya adalah pemeriksaan limit deteksi. Untuk apa kita tahu limit deteksi itu? Pratiwi Agustin. Siap, dok. Hmm. Gimana? Lower limit of deteksi limit limited deteksinya. Untuk apa kita tahu, Pratiwi? Pratiwi di mana? Eh, siap, dok. Saya di Mabes Polri, dok. Oh, oke. Nah, di Mabes Polri sama dokter ini ya sekarang ya siapa ya? Saya prepimnya Dr. Hastri, dok, izin. Mm-mm. Nah, Siap. mana kita menentukan limit deteksi? Eh, limit deteksi itu nilai terendah yang kalau bermakna dia melebihi nilai blanko, dok, izin. Ya, jadi kita harus punya apa untuk memeriksa limit deteksi itu? Eh, ya, maksudnya sampelnya tuh gimana, dok, izin? Sampelnya apa untuk memeriksa? Sampelnya itu yang pertama ada blanko, terus yang kedua itu ada sampel pasien atau bahan PMI yang kadar rendahnya itu mendekati nilai LOD pabriknya, dokter. Izin. Mendekati kadar yang diklaim oleh pabrik sebagai limit deteksinya. Ya, karena kita mau memastikan kadar tersebut benar merupakan limit deteksinya atau tidak. Kan mau memverifikasi kan? Ya, Siap, dokter. Siap. berapa kali kita periksa belangkonya? Si periksa blankonya 20 kali, dokter, izin. Kemudian kita periksanya, kita hitung apanya? Hmm, kalau misalnya nilai sampelnya kurang dari, misalnya sampel kurang dari 3 melebihi nilai blanko yang ditetapkan, maka nilai blank tersebut dapat diterima atau diverifikasi. Kalau misalnya 20 sampel dengan kadar rendah, kalau di atas 17 nilai blanko, maka batas deteksi LOD yang ditetapkan pabriknya dapat diterima. Ya, di atas nilai belangko di atas 2 SD nilai belangko ya. Siap, dok. Bukan di atas nilai belangkonya saja, tapi di atas 2 SD daripada nilai belangkonya. Oke. Oke.
Berikutnya, kalau kadar yang kita itu kita dapatkan kan, kita verifikasi. Oh betul. Nah sekarang kalau kita apa gunanya untuk nanti kalau kita mempunyai hasil? Karena alat itu pasti mengeluarkan hasil walaupun rendah sekali kan, ya kan? Siap ya, Dok. Siap ya, Dok. Dapat limit deteksinya 3 gitu. Kemudian keluar hasil dari alat 1,5. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Laporkannya kecil dari 3, Dok. Nanti dong. Jangan dijawab, Miss Mi. Terima kasih, Ismi. Eh, Oke, mana tuh? Tadi mana? Pratiwi ya? Siapa namanya? Siap, Dok. Ya. Siap, saya, Dok. Pratiwi, Dok. Ya, kalau kurang dari 3, bagaimana kita laporkan hasilnya? Kita dapatnya 1,5. Hmm, Ya, tadi udah dijawabin sama Ismi, udah dibantuin tuh. sip, Dok. Bantu Di, Ismi dilapor. sama Pratiwi tuh. Gimana lapornya nih? Dilaporkan hasilnya kurang dari 3 berarti, Dok. Tadi siapa yang jawab? Bukan Ismi ya? Iya, Oh, oke. Ya, ya. Oke. Dilaporkan kepada pasien kurang dari 3. 3. Karena di bawah itu artinya sudah tidak dapat dideteksi dengan benar. Hasilnya mungkin tidak tepat ya kalau karena kita sudah verifikasi, ternyata itu tidak bisa dibedakan dengan kalau 0, gitu kan? Itu gunanya kita memverifikasi. Oke, kemudian kalau kita melakukan pemeriksaan kuantifikasi, nilai kuantifikasi, itu biasanya besarnya sesuai dengan linearitasnya, ya. Tetapi untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, selain linearitas, dia juga harus tahu apakah pada batas linearitas atas dan bawah itu CV-nya masih memenuhi atau tidak, ya. Kalau dia memenuhi, baru dianggap itu batas kuantifikasinya. Oke, Oke, saya lanjut ya. Tapi saya mau kalau yang kita pelajari tidak dimengerti, ditanya. Karena ini semuanya yang diajarkan ini akan dipakai sehari-hari. Akreditasi pasti akan ditanyakan. Ya, oke. Saya share ya. Oke. Nah, tadi kan kita tahu salah satu mutu dari tahap analitik itu adalah perbandingan metode. Ya. Dan perbandingan metode ini biasanya kita lakukan sebelum alat itu dipakai. Kalau kita mempunyai 2 alat yang sama, yang dipakai untuk pemeriksaan yang sama. Misalnya kita periksa kolesterol dengan alat arkitek dan dengan di IGD dengan alat Roche. Ya. Atau juga bisa kita pakai alat arkitek dengan alat pemeriksaan kolesterol dengan alat arkitek di lab sentral, di lab IGD juga dengan alat arkitek. Walaupun alatnya sama, kalau kita pekerjakan di 2 tempat yang berbeda, dengan 2 alat yang berbeda, maka kita harus lakukan perbandingan metode. Ya. Jadi, apa gunanya uji perbandingan metode ini? Uji banding ya. Untuk mengevaluasi perbedaan antara 2 metode dan memastikan penggantian metode tidak akan mempengaruhi interpretasi hasil pasien dan tindakan dokter. Ya. Dilakukan perbandingan itu antara metode yang sedang digunakan dengan metode yang baru itu dibandingkan dengan metode yang sedang digunakan saat ini, yang akan diganti, ya, atau yang akan digunakan bersama-sama, atau kita bandingkan metode yang baru ini dengan metode rujukan. Biasanya jarang sekali kita membandingkan metode ini dengan metode rujukan. Karena biasanya metode rujukan itu tidak selalu ada dalam pemakaian sehari-hari di laboratorium kita. Ya.
Dan kemudian kita tentukan apakah ada systematic error atau bias antara dua metode tersebut dengan memeriksa sampel pasien dengan metode yang baru dan metode pembandingnya. Kita tentukan dulu metode yang akan kita gunakan sebagai pembanding. Metode yang sebelumnya kita gunakan atau apa, ya. Nah, kemudian kita lihat berapa besar perbedaannya dan apakah hasilnya berbeda bermakna. Kemudian kita pastikan kalau dia tidak berbeda bermakna, maka metode ini bisa digunakan. Tetapi kalau dia berbeda bermakna, maka metode ini tidak bisa digunakan bersama-sama. Ya, metode ini mungkin kalau mau digunakan bersama-sama, itu harus ada faktor koreksi dan penggunanya harus diberi tahu. Biasanya kita bisa gunakan bersama-sama kalau hasilnya tidak berbeda bermakna. Kalau berbeda bermakna, mesti ada tindak lanjutnya. Mesti ada cara bagaimana memberitahu pengguna supaya penanganan pasien tidak akan terpengaruhi. Ya. Perbandingan metode ini dilakukan dengan analisa korelasi atau regresi linear dan dengan pemeriksaan t-test. Ya. Dan juga menggunakan diagram scatter plots dan difference plot. Ya. Ini bisa kita lihat bagaimana cara membandingkannya pada CLSI EP09A3. Ya, kalau yang ada yang punya bisa mengacu pada hal dokumen ini. Jadi kalau kalian mau ganti metode atau menggunakan metode yang berbeda untuk suatu pemeriksaan yang sama atau alat yang berbeda, bukan hanya metode ya, tapi alat yang berbeda untuk pemeriksaan yang sama harus melakukan uji banding metode atau uji banding alat. Ya. Oke, ada yang mau tanya apa di sini? Dok, maaf dok, Andi dok. Ya, Dok, di tempat saya kan ada itu dok, dua alat ya untuk pemeriksaan CRP itu dari BM Joule sama dari Abbott tuh dok. Itu kan yang Abbott itu POCT dok. Nah, selama ini kita belum bandingin tuh dok, apa namanya? Tapi tetap kita pakai bareng-bareng. ya. Jadi itu kan metodenya sama dok, imunoturbidimetri ya dok. Itu perlu di uji banding nggak dok Ya, dengan alat yang berbeda itu dok? ya. Jadi terima kasih. Dengan siapa ini? Andi dok. Andi, Pak Andi, ini kita melakukan pemeriksaan CRP, oke, ya. Kita bisa melakukannya ini dengan alat berarti arsitek ya, Yang Avinion dok. Joule. Ya. Yang satu dengan alat apa? Alat kimia BM Joule dok. Ya, dengan Joule kan, ya. Iya, Yang satu lagi dengan alat POCT gitu kan? POCT ya. Oke. Artinya kan mesti tahu dong kalau diperiksa dengan yang Joule sama yang kemudian malamnya diperiksa sama yang POCT, apakah kalau ada perbedaan itu memang berbeda atau karena perbedaan antar alat, betul nggak? Nah, oleh karena itu harus dilakukan perbandingan metode. Ya. Apakah perbedaan ini ada perbedaan bermakna atau tidak? Walaupun metodenya sama-sama imunoturbidimetri. Oke? Baik dok. Ya. Baik, makasih dok. Minimal kita mesti pakai 40 sampel pasien. Ya, kadar rendah, normal, dan tinggi. Kalau kita mau lebih sensitif ya, maka kita tentunya akan pakai kadar lebih banyak sampel, tapi minimal pakai 40. Ya. Baik dok. Makasih dok. Ya, konsentrasi sampel harus mencakup rentang pengukuran yang bermakna untuk klinis. Jadi, kita artinya harus pakai yang rendah, normal, dan tinggi ya untuk membandingkan metode-metode tersebut. Nah, sudah kita mau melakukan uji banding metode. Kita ambil 40 sampel, kadar rendah, tinggi, dan normal ya. Pastikan mutu sampel yang kita pakai itu benar ya. Jadi tidak hemolisis, tidak ipterik ya. Pastikan juga tidak pada pasien yang sedang menggunakan
obat-obatan yang bisa mempengaruhi atau punya penyakit yang dapat mempengaruhi pemeriksaan. Dan lakukan segera ya antara satu alat dengan alat lainnya. Jangan sampai nanti perbedaannya bukan karena berbeda alatnya, tetapi karena waktu pemeriksaannya terlalu jauh. Apalagi untuk para parameter yang tidak stabil, seperti LDH, gula, itu kadang-kadang kan tidak terlalu stabil. Kalau pakai alat, misalnya pakai alat JU-nya jam 7 pagi, terus pakai opioid itu nantilah siang, dunia siang aja yang kerjain siang. Itu udah nggak stabil ya terang aja berbeda. Bukan karena alatnya berbeda, tapi karena stabilitas dari sampelnya. Sebenarnya. Jadi minimalkan perbedaan waktu pemeriksaan agar tidak terjadi perbedaan karena ketidakstabilan sampel. Masing-masing sampel diperiksa duplo dengan kedua metode dan diambil nilai rata dari nilai duplo tersebut. Ya. Bila hasil berbeda bermakna, dilakukan evaluasi. Ya. Bila perlu diulang segera. Ya, seperti biasa, nggak boleh dilakukan dalam 1 hari ya, lakukan dalam beberapa hari. Nah, kapan hasil itu berbeda bermakna atau tidak? Ini kita bisa pakai nilai uncertainty dari pemeriksaan tersebut. Ya. Nah, kita belum belajar mengenai uncertainty ya, nanti kita belajar mengenai uncertainty atau ketidakpastian pengukuran. Tadi kan dikatakan metode pembanding ada dengan apa? Pemeriksaan baru ini kita bandingkan dengan apa? Dengan metode yang dipakai atau metode acuan atau gold standard. Yang sering dipakai adalah metode yang mau dipakai sebagai metode pembanding. Yang sudah pernah dipakai sebagai metode pembandingnya. Karena kan nggak mungkin kita beli metode satu acuan untuk membandingkannya. Karena kita nggak pakai juga. Dan kedua, susahnya metode acuan ini, kalau kita kirim keluar, metode acuan ini adalah metode yang mahal sekali. 40 sampel kita periksakan, rasanya sudah tidak bisa lah dilakukannya. Jadi memang biasanya kita bandingkan dengan metode yang sedang mau kita ganti ini, atau metode yang kita akan pakai bersama-sama. Ya. Nah, kalau kita sudah bandingkan, ternyata berbeda, yang mana yang salah? Yang baru apa yang lama? Nah, itu baru bermasalah. Kalau berbeda, artinya kita mesti cari metode ketiga. Sebenarnya yang benar yang metode baru atau metode yang lama. Atau kalau kita tetap mau memakai, maka kita dua-duanya bisa benar ya. Tetapi karena memang mempunyai ketelusuran yang berbeda ya, result bahan acuan berbeda atau metode yang berbeda. Nah, itu kita mesti memberitahu pengguna kita. Hati-hati kalau saya pakai malam, saya pakai metode ini. Atau dia usah pakai hati-hati, kita tulis di hasil kita. CRP metode ini, CRP metode ini. Maka kan kelihatan bahwa tidak digunakan metode yang sama dan tidak bisa dipakai sebagai untuk monitoring. Ya. Atau bisa kita memastikan mana yang benar dengan melakukan uji recovery atau uji interferensi. Ya. Ya, waktu pemeriksaannya diperiksa segera setelah pengambilan darah minimal dalam rentang stabilitas analit yang diperiksa. Ya. Biasanya maksimal 2 jam sudah harus diperiksa keduanya. Kecuali untuk parameter yang tidak stabil seperti glukosa, keton itu mesti tidak boleh tunggu 2 jam. Itu harus segera diperiksa. Karena itu dalam menit sudah bisa berubah. Nah, uji statistik apa yang digunakan? Yang digunakan adalah analisa korelasi atau regresi linear, kemudian dengan t-test, dan pakai grafik scatter plots dan different plots. Ya. Ditentukan apakah ada perbedaan yang bermakna dan apakah perbedaannya itu konstan atau proporsional. Bagaimana kita menentukan kriterianya? Bisa diterima atau tidak? Seperti dikatakan bisa pakai clinical outcome, variasi biologis, rekomendasi organisasi profesi, atau kita bisa pakai uncertainty yang nanti kita bisa jelaskan ya di kuliah-kuliah berikutnya.
Nah, kita gunakan korelasi regresi linear itu bisa pakai statistik ya. Kita punya 40 nilai, kita tinggal masukkan ke rumus statistik ya. Analisa korelasi regresi linear ini mengukur hubungan linear atau asosiasi antara dua parameter ya. Kemudian derajat asosiasinya ditentukan dengan koefisien korelasi. Kalau R-nya positif itu artinya positif, korelasinya positif ya. Artinya kalau pemeriksaan yang satu kadarnya naik, yang lain juga, yang kadar kedua juga akan naik ya. Tapi kalau R-nya negatif, korelasinya negatif, peningkatan metode satu, biasanya metode yang kedua malah turun. Itu R-nya negatif. Biasanya sih kalau di keseharian kita, R-nya pasti positif. Kalau R-nya negatif, pasti sudah tidak bisa dipakai ya. Eh, Kalau R-nya lebih dari 0,99, maka kita anggap korelasinya baik. Kalau kurang dari 0,99, korelasinya kurang baik. Dan korelasi regresi linear ini dipakai bila rentang nilai yang diperiksa cukup luas. Misalnya glukosa, kolesterol ya. Kan antara nilai rendahnya 50, 60 sampai nilai tingginya 500, 600, 400 itu cukup luas. Tetapi analisa korelasi linear korelasi atau regresi linear ini tidak dapat digunakan untuk bisa melihat bias proporsional atau bias konstan di antara kedua metode tersebut. Nanti saya jelaskan. Nah, kalau tadi kita pakai analisa korelasi atau regresi linear, ya. Nah, kapan kita pakai t-test? T-test itu kalau rentang nilai yang diperiksa sempit, ya. Misalnya natrium. Natrium kan kadarnya 140, 130, 145, 150. Jadi sempit kadarnya. Kalium paling setelah 2,5 sampai 6,5, 7,5. Kita nggak mungkin dapat kadar yang sudah 15. Karena pasiennya pasti sudah mati ya, nggak ada kadar segitu. Jadi rentang kadarnya sempit. Kalau kita pakai korelasi regresi linear, maka kita tidak bisa melihat korelasi yang baik dan tidak valid lah gitu. Jadi biasanya kita pakai t-test ya. Menilai adanya perbedaan antara pengukuran yang berpasangan ya. T-test dapat mendeteksi perbedaan yang bermakna secara statistik, tetapi tidak dapat membedakan apa secara klinis bermakna atau tidak. Maksudnya gini ya, secara statistik dia berbeda. Misalnya bedanya 0, misalnya nih ya, glukosa. Ternyata dia berbeda, perbedaan atas metode A dan metode B berbeda sih. Setiap pemeriksaan itu berbeda sekitar 2 mg per desiliter. 2 mg per desiliter. Apakah 2 mg per desiliter itu secara klinis bermakna? Tidak, ya. Jadi bisa secara statistik bermakna, tetapi secara klinis belum tentu bermakna. Makanya kita harus lihat juga apakah perbedaan ini secara klinis bermakna atau tidak. Ya. Jumlahnya harus cukup, makanya minimal harus 40. Kalau jumlah sampel sedikit, Vertitas ini tidak bisa mendeteksi adanya perbedaan antara kedua metode, walaupun terdapat perbedaan yang secara klinis bermakna. Ya. Jadi tidak bagus untuk dipakai kalau jumlah sampelnya sedikit. Minimal harus 40. Nah, ini ada yang hitam, ada yang merah, ada yang biru. Semuanya korelasinya baik. Ya, baik yang hitam, baik yang merah, baik yang biru. Semuanya korelasinya baik. R-nya mendekati 1. Ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa yang merah ini terjadi perbedaan yang terdapat bias yang konstan. Setiap peningkatan kadar, ini di sini 100, maka di sini hasilnya metode kedua 200. Metode pertama 200, metode ketiga 300. Metode pertama 300, metode keempat 400. Jadi ada perbedaan konstan sebesar berapa? Ada yang mau bantu jawab? 100 dok. Ada perbedaan 100 dok. 100 dok. ya. Jadi 100. hasilnya baik itu ada
bedanya. Makanya harus digambarkan dan harus ada rumusnya. Dengan adanya rumus kita tahu ya bahwa ada perbedaan. Biasanya nih kalau begini rumusnya seperti apa? Y sama dengan 100 ditambah X gitu kan? Nah kita tahu oh ada perbedaan 100 dari rumus atau dari gambar kita bisa lihat. Ya maka rumusnya harus ditulis. Ini namanya perbedaan konstan. Kalau ini kita lihat ya, walaupun ini korelasinya baik, yang satu naik, yang satu naik, yang satu naik, satu naik gitu ya. Tetapi dia ada perbedaan yang namanya proporsional. Makin tinggi kadarnya, perbedaannya makin besar. Kelihatan kan? Ya, kalau di sini 100, ini 150. Kalau ini 200, ini 300. Ya. Ini 300, ini 450. Kira-kira rumusnya seperti apa? Kalau rumusnya kira-kira seperti gini. Y ini I kan, sumbu I kan. I sama dengan 1/2 X, gitu kan? Iya, Dok. Ya, Iya, Dok. ini kan I sama dengan 100 ditambah X, gitu kan? Kalau yang ini I sama dengan 1/2 X. Dari rumus saja kita bisa lihat ada perbedaan proporsional atau konstan. Tapi dengan grafik lebih kelihatan lagi. Ya. Oleh karena itu kalau kita memakai korelasi regresi atau korelasi regresi linier, kita mesti gambar dan menuliskan rumusnya. Jadi walaupun ada korelasi, apakah ini bisa dipakai? Apakah ini bisa dipakai? Belum tentu bisa. Ya, karena ada perbedaannya. Perbedaannya jelas. Kalau besar bermakna kita tidak bisa pakai. Ya. Kalau sampai mau dipakai, kita harus kasih tahu klinisi. Metode baru kita nilai normalnya akan lebih tinggi 100. Kita akan katakan hal tersebut kepada klinisi. Dan kita akan mengubah nilai normal kita. Jadi bukan begitu langsung berbeda bermakna kita bilang buang aja alatnya. Enggak. Kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Karena bisa saja metode yang baru itu lebih bagus, tetapi mempunyai lebih tertelusur malah mungkin dibandingkan yang lama. Yang lama lebih jelek gitu kan. Tapi memang berbeda. Tapi klinisinya kan udah pakai yang lama. Dia terbiasa dengan yang lama kan. Jangan sampai dia berpikirnya dengan nilai normal lama atau cara dengan melihatnya dari cara berpikir metode yang lama. Ya, paham ya kenapa mesti kalau punya metode baru itu kita harus lakukan uji banding. Karena kita harus lihat apakah berbeda atau tidak. Kalau berbeda, apakah kita mesti ganti nilai normal? Apakah mesti melakukan misalnya secara bersama-sama pasien yang sudah pernah diperiksa oleh klinisi, kini sekarang kontrol dilakukan 2 metode. Sehingga klinisinya tahu, oh sekarang sebenarnya kadarnya seperti ini. Harus ada keputusan dari laboratoriumnya. Nah, tadi sudah kita hitung dengan t-test atau dengan korelasi regresi. Kemudian yang kita mesti kerjakan adalah kita melakukan menggambarkannya pada grafik. Yang ini sudah ya, state comparison plot. Ya tadi metode yang kita periksa dan metode pembandingnya. Metode yang kita periksa dan metode pembandingnya. Kemudian yang kedua adalah grafik difference plots. Di sini kita melihat metode yang pembanding. Ya, metode pembandingnya ini sama-sama metode pembanding di X biasanya ya. Yang di sini adalah selisih antara metode pembanding dan metode yang kita periksa. Jadi bedanya berapa besar? Ini titik nol ya. Ya. Ini namanya difference perbedaannya. Berapa besar perbedaannya antara metode pembanding dengan ini selisihnya. Ya. Kalau kadarnya 100 bedanya berapa ya? Kalau kadarnya 200 bedanya berapa? Kita jadi bisa tahu. Kita bisa melihat juga nanti. Apa kalau seperti kita dilihat di sini ya, maka kita lihat bahwa terdapat perbedaan kalau di kadar rendah, maka metode yang baru cenderung lebih tinggi. Tapi di kadar tinggi, kadar yang lebih tinggi, metode baru ini cenderung lebih rendah.
Nah, tadi kita sudah menghitung, sekarang kita plots kan tadi seperti yang grafik itu. Scatter plots itu menggambarkan variabilitas pasangan hasil pengukuran dengan kedua metode di seluruh rentang pengukuran. Aksis I metode rujukan atau rata kedua metode, aksis X ya. Jadi aksis X itu metode rujukan atau rata kedua metode. Pada aksis Y adalah metode yang dibandingkan. Biasanya perbedaannya tersebar sedikit plus minus di antara garis zero, garis nolnya. Dengan scatter plot dapat terlihat rentang nilai yang diperiksa, hubungan antara kedua metode, adanya outliers atau tidak, dan melihat adanya linearitas. Apakah ada perbedaan konstan, proporsional, atau random? Nah, ini kita bisa lihat. Kalau kita hanya pakai angka, seperti tadi korelasi, kita cuma punya R sama dengan sekian, maka sulit kita melihat hal-hal seperti ini. Nih, contohnya ya, ini tadi bilang melihat tentang nilai yang diperiksa. Di sini kita lihat ya, ternyata dari yang grafik kedua ini, kalau ini kan bagus, semua nilai dari rendah sampai tinggi ada. Kalau di sini kita lihat bahwa sampel kita di rentang-rentang 200 sampai 400 tidak ada ya. Jadi kita kurang bagus memilih jumlah sampel yang 40 itu. Oke. Kemudian tadi hubungan antara kedua metodenya kita bisa lihat apakah ada korelasi atau tidak ya di sini. Apakah dia seperti ini ya. Terus apalagi kita bisa lihat adanya outliers. Mana ya ada gambar outlier. Kalau ada hasil tato di atas sini atau di bawah sini itu namanya outliers. Apakah metodenya jelek? Barangkali karena dia artinya tidak presisi. Tetapi bisa juga kita ngerjakannya nggak benar ya. Jadi kenapa kalau kita ngerjakan uji banding itu, hari itu juga kita harus langsung masukkan hasilnya dan harus plot. Karena kalau ada outliers, artinya kita mesti ulang segera hasilnya. Kenapa kita mesti ulang segera? Karena kemungkinan aja ada bubble, kan? Atau waktu ngerjain ada sedikit masalah di alatnya. Kita pastikan bahwa pengerjaan kita itu betul, ya. Terus, apakah ada perbedaan konstan, proporsional, atau random? Ya, kita bisa lihat dari tadi sudah dijelaskan. Nah, tadi kalau itu scatter plots, ini juga difference plots. Difference plot itu yang seperti ini, ya. Menggambarkan kesesuaian antara dua metode. Dia bisa menilai adanya perbedaan yang bermakna antara dua metode dan besar bias terhadap nilai rata atau nilai rujukan. Biasanya dapat acak, bisa proporsional atau konstan. Ya. Pada difference plot itu yang kita plot pada y-axis-nya adalah perbedaan nilai atau rasio atau persentase perbedaan antara kedua metode. Jadi bisa selisihnya atau rasionya. Ya. Kalau pada X-nya itu adalah bisa rata kedua metode, itu namanya Bland-Altman plot, atau metode rujukannya, metode pembandingnya. Itu biasanya disebut Crowell's plot. Ya. Biasanya Bland-Altman plot serata kedua metode digunakan bila kedua metode bukan metode rujukan. Crowell's plot digunakan bila salah satu metode adalah metode standar. Jadi dari awal kita sudah tentukan, sebenarnya metode yang kita pakai sebagai rujukan itu adalah metode sebagai metode pembanding itu adalah metode rujukan atau bukan, ya. Misalnya kita pakai dua alat baru, kita punya alat baru nih. Kita mau pakai metode lamanya sebagai metode rujukan tidak? Kalau tidak, maka kita pakai Bland-Altman, di mana di x-aksisnya adalah rata kedua metode. Nih, contohnya ya. Di perbedaan y-axis ini adalah perbedaan antara kedua metode, bisa nilai absolut, selisihnya, atau rasio, atau persentase. Contoh, hasil alat A, kan kita lakukan duplo kan, 10 sama 10,4, rata 10,2. Hasil alat B, 11 dan 10,8, rata 10,9.
maka perbedaannya yang akan kita tulis di sumbu I ini adalah 0,7. Jadi kita bisa pakai perbedaan absolut, atau kalau kita mau pakai rasio, kita bisa pakai 0,7 dibagi metode rujukannya dikali 100%. Ya. Atau metode 0,7 kalau kita anggap metode rujukannya itu bukan metode rujukan, maka kita pakai Bland-Altman, kita rata dulu. Ya, bukan 10,9 tapi 10,2 ditambah 10,9 dibagi 2 yaitu 10,5 kali 100%. Sedangkan x-aksisnya adalah rata antara kedua metode. Kalau Bland-Altman, tetapi kalau kita pakai itu yang x-aksisnya pembandingnya itu kita anggap metode rujukan, kita ambil dia nilai sebagai nilai rujukannya saja. Itu kita namakan, biasanya plotnya disebut Crowers plot. Ya. Tapi yang sering dipakai adalah yang ini. Karena kita tahu bahwa metode rujukan itu sulit dipakai. Ya. Dan yang ini biasanya kita pakai ini, rata selisih antara kedua metode. Atau kalau mau pakai rasio, kita pakai rasionya yang kenapa jadi kecil? Ya, pakai dibandingkan terhadap rata kedua metode. Karena kita anggap metode kedua itu kita nggak tahu yang mana sebetulnya rujukannya. Ya, kita pakai ratanya. Nah, ini adalah, bentar ya. Oke. Saya perbaiki dulu. Oke. Nah, kalau yang ini kita pakai Bland-Altman, di mana nilai di bawah ini 10,4, 10,5 ini adalah rata dari hasil kedua pemeriksaan di dua metode tersebut. Dan di sini adalah selisih antara kedua metode tersebut. Maka kita lihat kan perbandingan-perbandingannya. Ya, kita hitung kalau dari hasil-hasil ini min dan SD-nya seberapa, seperti kita hitung apa namanya quality control ya, dapat SD-nya berapa besar. Nah, pertanyaan saya sekarang ini perbedaannya acak atau konstan atau proporsional? Dok. Hah? Ya, Dok. Apa ini? Ada yang mau bantu? Perbedaannya bagaimana nih? Di kadar Acak, Dok. acak. Acak. Di kadar rendah sampai tinggi ya kira-kira tidak ada perbedaan bermakna ya seperti ini. Ini masuk dalam 2 SD. Nah, kalau tahu ada satu hasil di sini, maka ini namanya outlier. Outlier. Ya. Ini kalau Crowers-Plot. Crowers-Plot itu metode pembandingnya dianggap metode standar ya. Kalau kita pakai metode standar sebagai pembanding. Sama saja ini seperti ini ya. Nah, ini apa namanya di sini?
outlier. Outliers. Outlier. Nah, kalau ini kita lihat makin besar kadarnya apa yang terjadi? Lebih besar perbedaan seperti kipas Besar perbedaannya. ya. Ini namanya perbedaannya proporsional. Proporsional. Oke. Ini acak ya atau random ya. Sudah saya rasa. Nah, ini apa perbedaannya? Coba. Ada dua ya. Itu soalnya. Terus satu lagi ada soal juga. Udah difoto belum? Belum, Dok. Bisa masuk ke Bisa. Udah, Dok. Ini bikin ya. Ya. Nah, ini PR-nya. Oke. Dokter, maaf, ini kan untuk buat grafiknya berarti berdasarkan rumus yang tadi dokter kasih ya, dok ya? Ya, kalau grafik ya usah pakai rumus kan, tinggal bikin grafik aja, tinggal hitung nanti SD-nya saja, ya kan? Tapi kalau saya belum tidak minta menghitung ininya apa korelasinya. Oh iya. Kita cuma bikin grafik kan, ya. Nanti saya bikinkan soal untuk kamu hitung korelasi. Oke? Paham? Dokter, maaf, iya dok, yang untuk yang kemarin dok, masalah yang PME, kalau misalnya ada yang nggak kerja kan, kebetulan saya sebenarnya lagi nggak kerja dok, berarti kan nggak ada isu tentang PME dok. Terus kalau ada yang misalnya di labnya tidak ada gitu, gimana ya dok? Oke. Nah, tadi bicara mengenai soal-soal PMI atau PMI. Siapa nih yang ngomong nih barusan? Mina dok, Mina nggak kerja. ya kebetulan lagi nggak bekerja sih dokter saat Oke. ini. Nah, kalau gitu, eh, oke, kamu nggak kerja jadi nggak punya. Artinya gini, kamu punya kit insert nggak? Ada sih dok, kit insert dulu. Punya kan kit insert? Iya dok. Nah, dari kit insert itu, kamu buatkan saya bagaimana CV yang diperbolehkan untuk metode tersebut, berapa berapa presisinya ya, berapa linearitasnya dari metode tersebut, terus oke nanti sebentar saya tuliskan apa yang kamu mesti baca dari kit insert tersebut, itu tugas kamu, oke? Baik Terus dok, berarti yang nggak punya dan yang nggak mengerjakan juga sama mungkin ya dok ya? saya sebetulnya mau membantu kamu gini, kenapa saya minta kamu keluarkan soal dari PMI kamu atau PMI kamu gitu kan? Kan Iya dok. kita belajar nih teori saya nih teori gitu. Terus sama seperti tadi begitu ditanya pada bingung-bingung semua kan? Iya dok. Nah, tapi kalau kita terapkan kita tahu di mana kita mesti memakai ilmu tersebut bukan? Iya, jadi paham ya dok nantinya dok. Ya, jadi paham gitu. Makanya silakan bikin, terus bikin ini masalahnya apa? Bagaimana jalan berpikirnya? Itu yang harus eh, dilatih, ya. Karena setahu saya kalian semua paling nggak udah D3 bukan? Iya dokter, sudah. Selama D3 itu kan sudah diajarin PMI, PMI bukan? Iya dok. Ya. Sudah kerja bertahun-tahun juga bukan? Sudah Iya beberapa dari banyak dok. PMI gitu. Artinya harusnya sudah cukup matang. Kenapa perlu sekolah lagi? Agar lebih maju lagi, bukan? Iya dokter. Seperti apa sekarang yang kalian pikirkan troubleshooting daripada masalah tersebut? Nanti kita bahas bersama apakah ini sudah betul atau belum. Iya, dok. Ya, Untuk yang tidak mengerjakan berarti sama kayak yang tidak bekerja kali ya dok ya? iya. Yang nggak mengerjakan, kenapa nggak mengerjakan? Kalau Kalau saya kalau sharing yang punya teman yang punya yang ada boleh nggak dok dianalisis? Tapi beda tahunnya gitu dok. Boleh, nggak masalah, nggak masalah. Ya,
Boleh kalau mau gitu juga boleh sih. Nah, Mina tuh ada solusi tuh siapa tuh dari tadi. Banyak yang mau sharing sebetulnya. Masalah PMI setiap hari ada di lab saya aja ada. PMI itu ada aja gitu kan, betul nggak? Iya, Dok. Dok, izin dok, saya tuh masih agak kurang paham membaca grafik yang PME ya dok ya. Itu kalau apakah itu sama dengan PMI ya dok pembacaannya kalau di atas 2 SD itu jadi outlier gitu ya dok yang grafiknya bukan histogram ya dok ya, yang plot gitu dok. PME yang plot itu kamu mesti tahu itu menjelaskan apa sebentar. Sebentar ya, saya stop share dulu. Setiap kamu baca grafik, kamu mesti tahu itu grafik apa. Gitu, yang pertama, betul nggak? Jadi mesti baca Iya dok. grafik. Ya. Maksud kamu ini? Belum muncul dok. Oh, sorry. Ini, Iya betul dok, yang seperti ini dok. oke. Baca dulu, ini grafik apa? Grafik kan macam-macam. Heeh. MI sama grafik yang tadi difference plot kan juga kelihatan grafik sama-sama kan? Jadi Iya. basic ya. Tapi kita misalnya grafik apa dulu pertama, oke? Heeh. Grafik. Nah, apa nih yang di sebelah kiri? Z-score. Heeh. Tuh, apa yang di bawah? Tanggal mengerjakan PMI-nya. Heeh. Jadi berapa Z-score kita pada bulan Mei? Z-score kita mendekati 0. Berapa Z-score kita pada bulan Juni? Bagus, gitu kan? Skor yang jelek kalau di atas berapa? 2 ya dok. Terus 2 ya dok. 3 dok. 2, ya. Kalau 3 udah jelek banget, ya. Di atas 2. Nah, ini kita lihat, oh hasil kita ternyata dari bulan ke bulan, oke. Ya, ini kan kenapa kalau ada grafik ini kita kan gampang melihat sebetulnya nih, kenapa jadi begini? Ini ada apa yang namanya tren. Ada apa dengan alat kita? Ada tren kan? Iya dok. Ya, harusnya di sini kamu sudah mulai bergerak, jangan tunggu di sini, gitu. Iya. Grafik ini mempermudah kita? Iya. Iya dok. Grafik itu harusnya mempermudah kita, gitu. Itu EKAS ya, Dok, kalau tiap bulan, Dok. Ini khas karena ini pakai set score. Makanya tiap grafik kita harus lihat grafik apa dulu ini, gitu. Apa bagaimana membacanya, gitu kan? Kenapa di EKAS itu pakai grafik-grafik untuk mempermudah kita menganalisa data kita, ya. Di sini kita juga bisa kalau kita lihat hasil kita seperti ini nih. Ini kita nggak ada nih ya, 1 sampai September tuh kita nggak pernah lihat. Kita IKAS yang nggak pernah ada data seperti ini. Kita cuma lihat hasil kita pada bulan tersebut, contohnya ya. Maka kita happy-happy aja kan lihat yang bulan November gitu. Lihat bulan Oktober gitu. Kita nggak ada masalah gitu. Kalau bulan November 2 juga kita barangkali juga diem-diem aja. Tapi kalau lihat begini kita udah tahu ini kita punya masalah, bukan? Ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya kita biasanya seperti ini deket-deket 0 set skornya. Tahu-tahu kita 1,5, itu sebenarnya kita sudah harus warning nggak? Warning. Warning dok. Dan Warning, kita Dok. lakukan sesuatu, terus kita bersemangat nggak ngerjainnya? Semangat, karena kita tahu sebenarnya kita bisa. Ya kan? Iya dok. Ini pasti ada masalah dan bisa kita beresin, karena sebenarnya kita kemampuan kita tuh dekat 0 kok. Gitu kan? Jadi grafik ini memang dibuat untuk memberikan kita banyak informasi. Tergantung kamu mau membacanya benar apa enggak. Mau membacanya, menganalisanya kritis apa enggak. Gitu. Kalau saya lihat gini, saya udah ngomong sama analis saya. Ya, lihat yang bulan November ini. Nggak bagus nih kita. Saya nggak suka tadinya saya punya angka 10 terus sekarang saya jadi angkanya 7 gitu. Nggak mau kan? Iya dok. Iya, seperti itu kira-kira. Dan ini yang kedua kita baca ya. Ini ada set score. Di sini ada kadar-kadarnya. Ini kadar apa? Kadar yang rendah, kadar 172 ya, sekitar normal kali ya. Dan kadar yang tinggi. Terus kadar yang tinggi sekali. Karena bahan kontrol itu kan kadarnya berubah-ubah kan? Ya enggak?
Ini kan dari Iya. bulan ke bulan kan? Oke? Iya. Ternyata di kadar-kadar yang rendah, kita pernah punya masalah. Kita di kadar-kadar tinggi tidak terlalu bermasalah. Nah, ini misalnya nih contohnya. Tapi kan kalau ini kita memang, saya rasa nih kita punya masalah dengan alat atau reagen, kalau tanya saya. Ya. Saya lihat begini, saya tahu deh, ini mungkin alat kit saya nih yang punya masalah. Apalagi kalau berbulan-bulan. Ini alat saya yang bermasalah. Kalau kita lihat nih di kadar rendah kita selalu dekat-dekat 2 set skornya, kita tahu di kadar rendah kita jelek mutunya. Kalau di ini kan enggak kan, Iya, benar. tak bagus-bagus. Jadi saya tahu di mana ke- ketidakakuratan saya. Itu gunanya grafik. Oke, Nah, ini dok ya, permasalahan kita di lapangan itu biasanya PME ini hasilnya udah kita berjalan lagi baru keluar gitu loh dok. Jadi betul. actionnya saya rada bingung loh, sudah kembali lagi bagus lagi kan di yang next berikutnya loh, ini udah perbaikan bagus, tapi kita nggak bisa menilai saat itu juga gitu ya dok, untuk PME ya. Betul. Kita tidak bisa menilai saat itu juga, itu sayangnya. Tetapi kita, oleh apapun kondisi hidup kita, apapun kondisi yang kita hadapi di Indonesia, kita harus bisa menangani dengan benar. Jadi, kalau kamu kerjakan PME, pastikan hasil PMI, hasil PME, hasil peer group itu kamu simpan. Iya dok. Nama Ada yang deteksi. kerjain kamu simpan. Bahan kontrol yang penerimaan bahan kontrol kamu simpan. Ya. Dan juga kalau bisa bahan kontrolnya sisanya disimpan. Dengan begitu saja 70%. Terus satu lagi adalah data yang kamu masukkan, print out alat dan data yang kamu masukkan, Juga kamu benar. Iya. ya. Begitu saja 75% kasus kamu bisa diketahui. Iya dok. Betul nggak? Betul dok. Betul kan? Jadi Iya. walaupun kondisi di Indonesia tidak baik, masih hasil 2 bulan, sekarang lebih bening kali ya, sebulanan gitu ya. Dulu sampai 3 bulan, 4 bulan. Sekarang 5 mending. bulan dok kadang-kadang. Tapi karena belakangan ini kayaknya udah lebih baik. Iya dok, Nah, sebulan jadwalnya sih dok, jadwalnya sebulan setelah pengerjaan. Cuman kan dok kalau INAEKAS dia cuma 2 kali dok, walaupun satu siklus itu ada 2 sampel, itu gimana dok? Ya, itu kondisinya. Kita nggak bisa apa-apa. Kita kan nggak bisa jadi beliau. Iya betul. Kalau saya pakai PME lain gitu. Jadi saya punya PME yang tiap bulan. Tapi mungkin untuk lab-lab yang besar itu jadi cost kan? Efisiensi dok, tunggu ujung-ujungnya. Silakan. Tapi kamu yang penting dengan bahan yang kamu pakai itu kamu analisa atau tidak? Iya dia pastinya ada analisa dok, makanya timbul pertanyaan sekarang kan dok, karena udah melakukan analisa gitu agak Kalau ya. kalian analisa, maka pas dengan apa yang ada tetapi dilakukan dengan benar, saya sih kok yakin ya, kita bisa eh, baik gitu. Kita bisa baik. Kalau saya pribadi, ya. Contohnya tadi kalau kita simpan semua itu, begitu ada hasil kita tidak masuk, kita langsung bisa lihat ini kesalahannya karena bahan atau tidak. Iya. Ya, ini saya share satu kasus nih. Sebenarnya kasus ini saya mau presentasikan untuk suatu. Nanti saya mau presentasi nih untuk Pak Telki. Ini saya diminta. Nah, ini baru lagi bikin soal nih. Oh yang Rapimnas ya dok. Nggak tahu saya Rapimnas. Nah, itu salah satu masalah PME yang di mana karena bagaimana kita tahu itu hasil itu bermasalah, ya? Saya nggak bisa tahu. Tapi saya tahu ternyata anak buah saya tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Gitu. Urusan kecil. Yaitu waktu terima, lihat sampelnya gimana. Gitu kan? Urusannya kecil. Tapi hasilnya kita tahu, oh ini masalahnya itu sebetulnya. Tapi kan saya telusur sampai ke belakang. Mana mana serah terima sampelnya. Karena saya tahu ini masalah listis. Gitu. Nggak ada. Nah kalau begitu kan kita perbaiki di situ. Jadi sekarang kalau terima sampel mesti setiap masalah apapun itu kita harus tindak lanjut. Setiap terima sampel PME selain ditulis di foto gitu. Mau nggak mau jadi analisis tempat kerjaan kan? Siapa disuruhnya kerjain gampang nggak mau. Ya dok, tapi itu memang yang paling sulit, nggak terlusur biasanya dok penerimaan itu dok. Saya juga sering kayak gitu dok kasusnya.
Nah, ya itu. Artinya kita hal-hal tersebut itu kita harus pastikan kalau kita mau punya hasil PMI bagus. Urusan kecil kan? Suhunya berapa waktu dikirim? Ya, masih dingin nggak? Itu mesti benar-benar sampel yang diterima oke apa enggak? Karena kita tahu hasil itu sangat dipengaruhi oleh bahan pemeriksaan. Ya, ya seperti itulah kira-kira. Jadi dengan segala macam kekurangan yang kita ada, tidak berarti kita tidak bisa melakukan pemantapan mutu, ya, dengan segala macam kekurangannya. Yang kurang di Indonesia bukan bahannya atau kekurangan apa-apa. Yang kurang mau melakukan dan mencatatnya dan menganalisanya. Oke, ada lagi? Dokter, saya mau izin tanya, dok. Oke, kenapa, Fedrika? Nama saya Uli, dok. Dok, saya mau tanya, kan di tempat kerja saya itu ngerjain pemeriksaan kreatinin ya, dok. Cuman Mm-mm. sama kayak Pak Andi tadi, dia pakai pemeriksaannya ada dua, dok. Yang Mm-mm. POCT sama yang pakai alat kimia analyzer, dok. Mm. Nah, saya kan masih baru ya, dok, di tempat saya kerja sekarang. Tapi jadi saya belum tahu nih alat udah diverifikasi atau belum, dok. Cuman kebetulan ini sampelnya yang dipakai beda, dok. Kalau misalnya yang POCT itu dia pakai sampelnya itu pakai heparin whole blood. Cuman kalau misalnya yang kimia analyzernya itu pakai serum, dok. Apakah itu bisa dibandingkan ya, dok? Bisa. Jadi kalau begini, kalau kamu mengerjakan dua pemeriksaan, ya, kamu ada pasien minta nih, kenapa sih kamu si uji banding tadi udah dikasih tahu kan? Iya, Tujuannya, dok. kan? Sekarang kalau pasiennya minta pemeriksaan kreatinin, kan? Memang dokternya tahu mau kamu periksa pakai apa? Enggak, dok. Nah, oleh karena itu kalau kamu periksa pakai apapun, dia percayakan pada kamu kan? Iya, dok. Jadi kamu harus pastikan dong diperiksa pakai apapun hasilnya benar dan tidak berbeda-beda toh. Iya, dok. Betul, dok. Ya, artinya kamu harus bandingkan ya antara pemeriksaan serum dengan zeol misalnya dengan eh, whole blood heparin ya kan Iya, dengan dok. OCT hasilnya bagaimana gitu. Oh, baik, dok. Kalau aku bilang saya nggak tahu harusnya semua apa perhitungan verifikasi PMI, PME semuanya harus terdokumentasi dan tercatat ya. Baik, dok. Harus begitu. Ya, apapun yang kamu bilang kamu kerjakan ya harus tercatat. Kalau kamu nggak catat, ya orang boleh bilang kamu nggak kerjakan. Nggak usah ngomel, nggak usah berargumentasi. Itu nggak dicatat, nggak dikerjakan. Kalau saya sih begitu aja. Ya, Oh, jadi baik, dok. pastikan. Kenapa kamu harus benar-benar mencatat? Karena akreditasi itu akan meminta hal tersebut. Ya, betul kan? Iya, dok. Betul, dok. Kalau buat saya sih, kalau analis saya bilang, udah dong saya kerjain, yang mana buktinya? Nggak ada bukti. Udahlah kamu gak usah ngomong banyak-banyak, kamu nggak ngerjain. Selesai, titik kalau buat saya gitu. Gimana mau buktiinnya? Ya kan? Iya, Kita dok. ngomong berargumentasi adu debat kusir, kan nggak bisa. Iya. Surveyor juga nggak mau terima dok kalau nggak ada bukti. Ya iya, dan saya juga nggak, kita mau debat kusir pakai apa ya kalau nggak ada bukti gitu. Ya, jadi pasti kita mesti punya term antara semua orang sama, ya kan? Sama nih bahwa kalau ada itu memang terdokumentasi gitu. Semua harus sama. Oh, baik, dok. Makasih, dok. Iya. Dok, izin tadi untuk yang uji metode ini minimal memang harus 40 kali ya dok ya? Iya, itu menurut saya itu harus 40 sampel rendah tinggi. Biasanya kalau kamu baru beli ya, waktu kamu beli alat itu kamu pastikan atau kamu mau KSO alat ya, pastikan nanti uji verifikasi apa verifikasi nilai normal, tolong itu beban Anda. Mereka setuju biasanya, ya. Tapi bukan beban Anda mereka yang kerjain ya, yang kerjain kalian. Tetapi beban reagennya sudah masuk ke situ. Kalau ditanya ya nggak bisa, ya nggak bisa. Kamu mesti buktiin alat kamu bisa saya pakai apa enggak. Gitu kan? Kalau alat kamu nggak bisa dipakai, saya balikin lagi gitu. Oh, gitu. Ya kan?
Iya, karena kan lumayan ya dok kalau 40 sampel gitu. Lumayan itu. Iya, Nilai normal belum lagi. Belum iya, lagi iya, betul. dasinya. Banyak gitu. Makanya dari awal kalau mau pakai alat, alat itu harus bisa membuktikan bahwa alat itu layak dipakai oleh kita. Itu. Itu menurut kamu lumayan 40 sampel. Itu 40 sampel satu parameter loh. Selama ini sih saya soalnya baru mengerjakan biasanya 20 sampai 30 sampel sih dok untuk uji metode ini. Berarti selama ini salah ya, harus 40 ya. Dan ini 40 sampel. Ini hanya untuk satu parameter. Dan kita harus lakukan semua itu untuk, kalau kimia ada berapa parameter kamu periksa? Banyak dok. Banyak. Jadi makanya pakailah metode yang sudah IVD, sehingga kalian tinggal verifikasi. Kalau validasi lebih banyak lagi. Kalau tanya saya ya, kalau saya ditanya, saya akan pakai metode yang sudah IVD ya, yang sudah in vitro diagnostik. Karena bagaimanapun juga dengan cuma sedikit kita melakukan uji verifikasi dan lain-lain itu tidak bisa menggambarkan banyak hal, ya. Kalau IVD kan kita bisa minta bukti-buktinya sama mereka, mereka sudah pastikan alat reagennya baik gitu. Artinya gini ya dok, misalkan kita udah punya alat lama itu kan sudah tervalidasi, kan udah oke ya dok, ada alat baru dengan IVD itu kita tanpa perlu perbandingan metode bisa nggak sih dok hanya melakukan uji-uji yang sama dengan alat yang lama gitu dok, hanya verifikasi, uji rujukan dan lain-lain gitu bisa nggak dok? Atau tetap dibandingkan dok? Oke, saya ulang lagi. Kalau kita pakai alat baru, kenapa kita mesti verifikasi? Karena kita memastikan bahwa alat itu kalau dipakai di lab kita sesuai dengan spesifikasi yang kita kehendaki. Kenapa kita pilih alat ini? Karena kita sudah baca spesifikasinya, bukan? Iya betul. Nah, makanya kita mau pastikan di lab kita benar nggak, gitu kan? Nah, makanya kita lakukan verifikasi. Oke? Ya. Makanya kita kerjakan presisi akurasi, betul? Ya itu dikerjakan dok. Nah untuk metodenya apakah kalau udah kita lakukan yang itu kita lakukan juga gitu? Oke. Apa nggak usah juga nggak apa-apa gitu dok? Nah, dengerin dulu, nanti kami jawab. Ya. Ya maaf dok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya senang nih. Saya lebih senang ngajar ditanyain orang daripada saya ngomong sendiri terus nggak ada yang dengerin. Eh, apa kalau kita uji banding, buat apa sih? Nggak kedengeran. Metode alat ya dok ya. Karena buat apa kita uji banding kedua alat tersebut? Membandingkan dok mana yang lebih Ada baik. korelasinya berapa gitu dok biasanya dok? Iya, untuk mengetahui ini alat Iya betul, untuk kan. mengetahui itunya. Apa pas kok ada korelasinya berapa gitu? Kan kita mau pakai alat ini sama-sama kan? Betul? Iya dok. Kalau kita mau pakai alat ini sama-sama, tujuan kita meriksa sampel kan kita mau dokter bisa mengobati dengan benar. Kita mau pakai alat ini sama-sama, seperti tadi Uli bilang gitu kan. Ini hasil pagi diperiksa pakai alat yang utama, kemudian sore diperiksa pakai POCT-nya. Ini pagi 10, POCT-nya dapat 10,5. Ini perburukan bukan sih? Atau karena perbedaan metode? Gitu kan? Makanya kita sudah harus dari depan tahu bagaimana perbandingan metode antara kedua alat tersebut. Yang validasi apakah sakit kepala? Pusing dok. Ya udah, makanya mesti tahu gitu. Pakai alat mesti yang jangan berbeda. Kalau berbeda, kita sudah tahu. Kalau berbeda nggak bisa dipakai. Kadang-kadang nggak bisa ya, kita tetap mau mesti pakai karena cuma kasih itu sama itu. Tapi pertama dokternya mesti tahu. Terus kita mesti strategikan. Misalnya, kalau alat ini hanya dipakai untuk apa? Atau kita bedain di nama penamaannya. Misalnya kreatinin POCT, kreatinin apa gitu. Sehingga kalau berbeda, dokternya tahu ini karena perbedaan, gitu kan? Hal-hal tersebut mesti dibikin sedemikian rupa kalau kita terpaksa memakainya. Kita maunya pakai alat yang sama, bukan? Tapi kan realitas dunia ini nggak seindah itu, gitu kan? Nah, tapi kalau kita tetap mau pakai, artinya kita harus pastikan bahwa penggunanya itu mengetahui bahwa ada perbedaan metode tersebut, pertama. Kedua, kita mesti membuat strategi sedemikian rupa agar kita meminimalkan
pasien dimonitor dengan metodenya yang bikin pusing. Dan kalian tahu kalau sebagai yang validasi itu, ini sebenarnya pakai alat yang mana, gitu kan? Iya. Sama kalau kalian di rumah punya alat gitu. Kan kalian harus tahu speknya seperti apa sehingga kalian tahu cara pakainya dengan benar dan lain-lain. Kalau punya dua alat kan juga begini. Gimana supaya efisiensi dan lain-lain kan kalian pikirkan. Nah, ini juga harus dipikirkan semuanya. Termasuk kalau kita di lab yang mesti dipikirkan oleh koordinator bagaimana pemakaian itu jadi efisien, bukan? Iya, betul, Dok. Pakai dua alat, dua-dua dikontrol, pakainya masing-masing cuma lima tes sehari, ya pasti tinggi Boncos. gitu. Iya, iya itu boncos. Benar kata Pak Andi, boncos. Iya, jadi kita mesti pikirkan banyak hal kalau memang kita melakukan sesuatu. Prinsipnya aja yang kalian pegang. Tujuannya apa sih kita verifikasi? Tujuannya apa kita uji banding? Oke, ada lagi? Dokter, maaf mau tanya dok, kalau seandainya kan alatnya itu sama, alatnya berbeda tapi metodenya sama. Terus kita pasti melakukan uji banding kan dok, sudah didapatkan hasil 40 sampel. Akhirnya kita putuskan labnya pakai alat yang baru. Itu sebenarnya nggak perlu verifikasi lagi kan ya dok? Nah, ini kita punya alat, mau pakai alat yang baru kan? Iya dok. Pertama kita verifikasi dulu, Bu. Oh, tetap diverifikasi dulu ya dok? Pertama kali kita verifikasi, ini alat layak dipakai atau tidak, begitu kan? Iya. Betul. Kalau sudah verifikasinya oke, baru uji banding berarti begitu ya dok? Begitu kan? Iya dok. Iya kan? Nah, eh, jadi kita verifikasi dulu, mau dipakai nggak? Kalau nggak dipakai, ngapain uji banding? Oke dokter. Kita Iya. mau pakai, kita buktikan dulu nih alat layak dipakai apa enggak kan? Gitu. Ya. Oke. Iya dok. Dok, nanya lagi dok, Andi dok. Jadi, Dok, mohon maaf. Saya sebelumnya kan pakai alat kimia Sysmex BX ya dok ya. Terus mau ganti, bukan ganti sih. Kita pakai bareng-bareng dengan alat BM Joule ya dok ya. Nah, waktu Mas Fau verifikasi itu kita kan nyobain, eh, cuman dikasih reagen itu untuk glukosa dan SGOT GPT. Jadi kita hanya memeriksa 3 parameter itu dok. Apakah itu udah mewakili dok? tidak. Jadi di Jadi harus khusus semuanya dok ya. iya. Oh. Berarti sih alasan dari orang Sysmex apa kita nyoba tiga tiga pemeriksaan ini karena kalau SGOT SGPT kan ini enzimatik. Terus kalau yang gula kan apa yang sekali itu ya apa udah full full itu. Jadi reagen habis itu habis dah kolorimetri kayak gitu dok. Ya, kalau itu namanya kamu uji fungsi alatnya, sistemnya bekerja atau tidak, gitu kan? Heeh. Tapi tidak memverifikasi metodenya, gitu. Nah, itu nggak bisa, harus semua parameter. Semua parameter harus diperiksa itu dok. Ya, betul, semua parameter yang dipakai. Kalau kalian uji fungsi cuma perwakilan-perwakilan itu, kalian cuma tahu, oh kalau dipakai di UV itu, UV-nya bekerja dengan benar, gitu kan? Ya. Hmm. Tapi apakah bisa pastikan bahwa metode metode LDH-nya itu reagennya bagus? Enggak. Oh, iya ya. Nah, tuh udah dijawabin sama teman kamu tuh. Ya, Hmm. karena yang kita uji bukan alatnya aja kan? Iya, Iya iya, dok. reagen benar. Alat dan reagen kan? Iya, betul, Dok. Hmm. Ya, Berarti sama regen yang mau dipakai juga ya, dok ya? betul. Tapi Yang reagennya alat sama udah dok itu oke, dok. reagennya error, hasilnya error. Iya, Oh berarti kalau yang pan diujikan Scottish SGP sama gula yang bisa dipakai Hmm. alat tersebut ya cuma 3 itu doang ya dok ya? ya, ya artinya yang lain belum diverifikasi. Itu Verifikasi, dok reagen sama dari DSC semua dok. Yang dipakai sama reagennya. ya. Reagennya isinya sama nggak? Sama dok. Jadi reagen yang di BM sama BX itu sama. Iya, eh, produknya sama. Sekarang kamu beli dari Mas Pion, beli
jangan Mas John dari Electrolux, beli AC, beli rice cooker, beli apa? Sama nggak kualitasnya? Sama-sama loh dari Electrolux. Masing-masing produk tuh punya keistimewaan, bukan? Hmm. Oh, kalau beli AC yang ini dah. Kalau beli AC yang Daikin aja atau Panasonic gitu kan. Iya. Tapi kalau beli beli rice cooker, kamu nggak mau beli yang Panasonic kali, karena lebih bagus yang lain gitu misalnya. Ya nggak? Nah sama seperti ini dia produknya sama, tapi kan ada produk enzimatik seperti kamu bilang kolorimetrik, turbinimetri. Apakah dia mempunyai kekuatan yang sama? Isinya aja beda kok, substratnya beda, ya, ya kan? Apalagi yang punya antigen antibody, belum tentu dia kuat di antigen antibodinya. Jadi kalau kita uji fungsi alatnya, kita mau ngecek apakah filternya oke. Mungkin kita bisa pakai, kan filter cuma ada beberapa macam ya, ya nggak? Nah itu tiap-tiap filter kita cek dengan perwakilan. 340 AST aja gitu. Terus kalau 660 apa tuh yang pakai 660? Kreatinin kali ya. Saya lupa Jave kreatinin gitu. Terus kalau 540 apa? Gitu. Ya kan bisa mungkin, tapi itu namanya ngecek fungsi daripada alat. Iya, Iya, uji fungsi. ya. Tetapi kalau misalnya verifikasi tidak bisa diwakilkan. Nah, jadi itu untuk uji fungsi aja dok ya. Mm-mm. Baik, makasih dok. Sama-sama. Oke. Kalau tidak ada, saya izin live ya. Dokter izin difoto dulu, Dok. Oke. Slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide terakhir. Sudah, dokter. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Terima dokter. kasih, Dok. Terima kasih dokter.